Terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto jalani sidang tuntutan terkait kasus suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Hasto Kristianto tiba di gedung pengadilan Tipikor sekitar pukul 9 pagi. Sidang tuntutan digelar setelah Hasto diperiksa sebagai terdakwa pada Kamis kemarin. Sebelum masuk ruang sidang, Hasto sempat berbicara kepada wartawan dan siap mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Ya, Hasto juga siap untuk ajukan pledoi tanggapi tuntutan jaksa. Hasto didakwa menyuap dan merintangi penyidikan kasus Harun Masiku. Kenakan dengan keyakinan bahwa kebenaran akan menang Satyam Eva Jayate. Karena itulah hari ini saya juga dengan penuh keyakinan untuk mengikuti persidangan dengan agenda mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Mengapa? Karena di dalam fakta-fakta persidangan ini telah terungkap bahwa proses daur ulang yang dilakukan terhadap putusan yang sudah inkrah pada tahun 2020 ternyata begitu banyak rekayasa hukum. Tidak ada suatu fakta-fakta hukum yang mengarahkan kepada dakwaan dari JPU. Tetapi kami juga memahami tugas dari penuntut umum, bahwa penuntut umum harus punya kewajiban membuktikan, tetapi ya tugasnya menuntut. Nah, sehingga kami pahami tugas-tugasnya itu. Yang penting good news-nya, pledoi sudah saya selesaikan, tinggal nanti menyesuaikan dengan tuntutan dari JPU, dan minggu depan saya siap bacakan dengan berbagai referensi yang menunjukkan pentingnya the morality of law, pentingnya due process. Dan bisa untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Syahreza Zanski di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Ya, Syahreza, bagaimana jalannya sidang dan apa poin-poin yang telah disampaikan dalam sidang tersebut? Ya, baik Togi dan juga pemirsa, sidang terkait Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto baru saja berlangsung sejak pukul 9 pagi tadi, dan memang saat ini pihak jaksa penuntut umum KPK masih membacakan agenda sidang, maksudnya tengah membacakan tuntutan yang dilayangkan terhadap terdakwa Hasto Kristianto, di mana hari ini fokusnya adalah pembacaan tuntutan Togi, Deta, dan ada beberapa anggota PDIP yang datang tampaknya untuk menyaksikan persidangan, seperti Ganjar Pranowo tadi yang terpantau datang pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Dan memang tadi sebelum menjalani persidangan, tadi Hasto kepada awak media mengatakan bahwasanya pihaknya sudah menyiapkan pledoi yang akan diajukan pada pekan depan tentunya, dan meskipun sudah ada niat untuk menyiapkan, kendati memang belum mendengar tuntutan secara penuh tentunya, di mana naskah pledoi tersebut belum final, namun tampaknya dari pihak Hasto ataupun kuasa hukum sendiri ini mengatakan akan mengajukan pledoi pada minggu depan nanti. Karena kami masih mendengar apa saja tuntutan yang dibacakan oleh pihak JPU KPK, Togi Deta, namun perlu diketahui juga bahwasanya sudah ada beberapa saksi yang dihadirkan dalam sidang kali ini, seperti diantaranya adalah Kusnadi dan juga ex-anggota KPU, Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan, dan juga ada ex-anggota Bawaslu Agustiani, dan juga beberapa saksi-saksi lainnya, hingga pada hari ini mengarah ke pembacaan tuntutan, dan pekan depan akan ada pledoi tentunya. Dan untuk kilas balik, Togi, Deta, dan juga pemirsa, perlu diketahui Hasto diduga melakukan perintangan penyidikan terhadap kasus Harun Masiku yang menjadi buron pada tahun 2020. Dan Hasto juga diduga melakukan suap terkait pergantian antar waktu anggota DPR RI bagi Harun Masiku agar lolos menjadi anggota DPR RI tentunya, dan ini masih menjadi fokus pada sidang kali ini, dan kami masih menunggu Togi Deta apakah nanti ada tuntutan yang menarik tentunya. Namun bisa dipastikan sidang masih berlangsung pada hari ini, dan pekan depan akan diajukan pledoi. Kembali ke Anda, Togi Deta. Ya, Syahreza, untuk sidang hari ini apakah ada pengamanan khusus dari Tipikor? Baik Togi, Deta, dan juga pemirsa, tampaknya pengamanan sudah diperketat, dan mengingat sudah banyak, ada sekali personil anggota kepolisian yang memang setiap pekannya hadir, namun kami melihat jumlahnya ini semakin banyak mengingat sudah memasuki tahap-tahap tuntutan dan juga pledoi, dan juga nanti akan
tentunya ada vonis tentunya, dan ini pihak keamanan sudah mulai bertambah, dan tidak hanya soal anggota kepolisian Togi Deta, ada juga beberapa anggota pendukung dari pihak Hasto yang mendukung bahwasannya Hasto dinilai sebagai tahanan politik, dan memang ini sudah berkumpul memang sudah sejak pekan lalu ya, namun angkanya semakin bertambah sehingga di Pengadilan Negeri Tipikor ini begitu ramai, baik itu aparat kepolisian dan juga pihak pendukung. Namun bisa dipastikan sidang tuntutan masih berlangsung. Kembali Anda, Togi Deta. Baik, terima kasih Syahreza atas laporan Anda. Kami akan update kembali nanti. Selamat bertugas kembali. Baik, kita informasi lain yang bisa setelah melalui proses pembangunan dan penyesuaian bertahap, revitalisasi stasiun Tanah Abang akhirnya rampung. Hall utama dan peron jalur 2 dari bangunan baru juga telah resmi dioperasikan. Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat kini tampil dengan wajah baru usai proses renovasi. Mulai Minggu 29 Juni 2025, seiring dengan dioperasikannya gedung stasiun baru, PT Kereta Komuter Indonesia juga mengubah pola operasional kereta komuter. Dengan perluasan area stasiun, penyesuaian dilakukan pada jalur masuk keluar kereta, serta peron di lintasan kereta. Proses switch over tahap kedua ini dilakukan untuk memaksimalkan penggunaan gedung baru termasuk peron 2 yang telah rampung. Nah, jadi untuk saat ini, untuk bangunan lama itu tetap. Jadi kita masih memberikan pilihan kepada penumpang mau masuk jalur mana. Tapi nanti setelah kita ada evaluasi, nanti mana sih yang terbaik gitu kan, yang terbaik untuk penumpangnya. Itu sih Mbak. Jadi saat ini di bangunan baru ini juga kalau di lantai bawah ini penumpang itu yang keluar. Nah, kalau yang di atas itu penumpang yang naik. Jadi kalau di jalur lama tetap, di jalur hall lama masuk penumpang masuk, keluar dan masuk, sama yang di jalur atas bangunan pertama kali yang Tanah Abang itu masih keluar dan masuk juga. Dengan sistem dan infrastruktur baru, stasiun Tanah Abang ditargetkan mampu melayani hingga 300.000 pengguna setiap hari. Dari Jakarta, Naura Syafikah, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Ya pemirsa, langsung aja kita bergabung dengan rekan Amrina Rida untuk mengetahui informasi terkini dari kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ya, selamat pagi Amrina. Bagaimana situasi terkini di sana? Apakah fasilitas sudah dibuka untuk umum juga? Iya, Togi dan juga Deta, benar sekali kami sekarang berada langsung di bangunan baru Stasiun Tanah Abang dan sudah dioperasikan. Ini kita berada di lantai dasar dan juru kamera kami, Oki Mahendra, akan memperlihatkan terlebih dahulu mungkin ya bagaimana situasi terkini. Ini di belakang kami, ini ada lift, eskalator maksud saya, eskalator yang menjadi salah satu fasilitas di stasiun baru, di bangunan baru Stasiun Tanah Abang. Dan ada kurang lebih informasinya adalah kurang lebih 11 eskalator dan juga 6 lift yang tentunya ini membantu para pengguna KRL yang merupakan penyandang disabilitas. Nah, ini sebenarnya Togi dan juga Deta, mobilitas warga di sini sangat amat cepat, tapi ada beberapa warga di sini kami akan coba untuk berbincang dengan mereka. Ini ada beberapa orang, kita coba tanyakan. Halo Ibu, selamat siang Bu, dengan Bu siapa Bu? Putri. Ibu Putri, izin mau minta tanggapan sedikit. Ini Stasiun Tanah Abang yang baru kan sudah diresmikan. Ibu Putri sendiri ngelihat sekarang desain dan bangunannya seperti apa sih Bu? Ya lebih cantik lah, lebih bagus dari yang biasanya. Dan sekarang kan udah ada lift dan eskalator. Jadi untuk kita yang mana ini kayaknya lebih mudah, lebih dipermudah gitu. Jadi pokoknya lebih bagus lah. Ibu biasanya memang sering dari Stasiun Tanah Abang untuk mobilitas ya Bu ya? Enggak juga sih, ini pas lagi mau ke Priko aja. Nah kalau dari Ibu sendiri sekarang kan ada salah satu perubahan, ini flow keluar masuk ini. Ya. Kalau keluar di lantai dasar, kalau masuk di lantai atas. Jadi kalau menurut Ibu gimana sih satu arah seperti itu Bu, flow keluar masuknya? Ya lebih bagus lah, karena menghindari kemacetan. Kita kan kadang-kadang dua arah kayak gitu, jadi yang satu ini kadang beradu-beradu begitu kan. Jadi ya kalau kayak gini jadi lebih lancar, lebih bagus lah, lebih bagus gitu aja. Ada nggak mungkin perbaikan yang Ibu inginkan sebagai pengguna gitu? Saran mungkin bagi pengelola apa sih Bu dari Ibu Putri sendiri? Kalau selama saya ngelihat segini sih ya udah bagus lah, udah cukup bagus ya. Cuman untuk disabilitas mungkin ya kurang ini ya. Cuman kalau ada lift ya, tapi kan di Tanah Abang kan belum semuanya menggunakan itu untuk ke stasiun-stasiun yang lain. Kalau di sini untuk ke Kampung Mandan kan ke Priok ya udah ada. Maksudnya di semua stasiun itu harusnya ada
lift dan eskalator lah, jadi nggak yang terlalu capek lah kalau yang udah tuh naik tangga gitu kan kayaknya gimana gitu. Tapi sekarang udah bagus kok, udah ada jalur keluar jalur masuk, udah berbeda gitu lah ya. Terima kasih Ibu Putri atas waktunya, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Ya, Togi dan juga Deta, tadi disebutkan bahwa memang kalau dari pengguna KRL mereka melihat bahwa di stasiun Tanah Abang saat ini dari segi desain lalu juga bangunan yang lebih baru, emang lebih luas dan juga memberikan kenyamanan bagi mereka. Dan saya akan menunjukkan ada salah satu perubahan di stasiun Tanah Abang yang baru. Ini adalah flow keluar masuk yang mana sekarang satu arah. Nah, ini kami di lantai dasar, ini bisa kami lihat bahwa ini adalah gate out ataupun juga pintu keluar. Jadi cukup berbeda dari stasiun Tanah Abang yang lama. Di stasiun Tanah Abang bangunan baru ini untuk gate out hanya bisa di lantai dasar. Sedangkan untuk pengguna yang akan naik, mereka hanya bisa naik dari lantai 2. Sehingga adanya flow satu arah untuk keluar masuk ini memang didesain untuk mencegah adanya penumpukan dari pengguna yang memang cukup banyak, ada kerumunan apabila jam-jam sibuk. Karena seperti yang kita ketahui bahwa stasiun Tanah Abang ini menjadi salah satu stasiun transit yang sibuk sekali. Perharinya ada lebih dari 100.000 penumpang yang mobilitas di sini. Dan juga Togi dan juga Deta, selain itu kalau misalnya dari fasilitas-fasilitas lain, memang yang paling berubah ini adalah area peron. Kalau di area peron ini memang sekarang selain di bangunan baru ini, di area peron yang ini di sebelah kiri kami, ini adalah peron 1, ini mengarah ke area Senen lalu juga Bekasi. Ini sekarang area peronnya juga double, jadi tidak hanya di stasiun baru saja tapi juga di bangunan lama ini ada peron juga. Jadi memang peronnya jauh lebih banyak, gabungan antara stasiun Tanah Abang yang baru dan juga stasiun Tanah Abang yang lama, sehingga memang tidak terjadi penumpukan bagi pengguna KRL yang akan naik KRL ini. Lalu juga untuk kalau misalnya Togi dan juga Deta melihat, ini ada banyak sekali petugas yang memang berjaga di sini. Di area gate out juga ada petugas, lalu juga di area luar ada petugas, di area lantai 2 pun juga ada petugas. Dan tentunya ini menjadi salah satu cara begitu ya untuk memperkenalkan flow-flow baru ini kepada para pengguna-pengguna KRL di stasiun Tanah Abang. Dan juga Togi dan juga Deta, informasi yang kami dapatkan memang untuk stasiun Tanah Abang bangunan baru ini luasnya hingga mencapai 12.000 meter persegi. Dan untuk pembangunannya meskipun yang tahap 1 ini sudah selesai, tapi informasinya akan ada pembangunan lagi tahap kedua. Di salah satunya adalah nanti akan ada perluasan peron, lalu juga penambahan fasilitas-fasilitas lainnya. Kita akan lihat nanti Togi dan juga Deta bagaimana perkembangan lebih lanjut dari stasiun Tanah Abang yang menjadi salah satu stasiun transit tersibuk begitu ya di antara stasiun-stasiun lainnya. Tentunya kita harapkan agar nanti perkembangan ini, revitalisasi ini juga bisa diikuti dengan perkembangan di stasiun-stasiun KRL lainnya. Sementara demikian dari stasiun Tanah Abang, kembali ke Anda Togi dan juga Deta. Baik, terima kasih Amrina Rida atas informasinya. Melaporkan langsung dari Stasiun Tanah Abang, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Baik pemirsa, kita ke informasi lainnya. Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Jeddah, Arab Saudi Selasa malam waktu setempat. Ya, kunjungan ke negaraan ini dilakukan juga untuk membahas evaluasi pelaksanaan Haji 2025. Pesawat kepresidenan yang membawa Presiden Prabowo dan rombongan mendarat di Royal Terminal Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi, pukul 9 malam waktu setempat. Presiden Prabowo disambut dengan upacara kehormatan dan sejumlah delegasi kerajaan Arab Saudi. Kunjungan ini pertama kali dilakukan Presiden Prabowo sejak resmi menjabat sebagai kepala negara. Setibanya di hotel, Presiden Prabowo disambut puluhan pelajar lengkap menggunakan seragam sekolah dasar khas Indonesia. Presiden Prabowo menyalami satu persatu pelajar yang menyambutnya dan berfoto bersama. Usai berfoto bersama, Prabowo menitipkan pesan kepada para pelajar agar belajar yang baik dan giat. Pemirsa, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyita uang sebanyak 1,3 triliun rupiah terkait hasil korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau minyak sawit mentah. Uang hasil sitaan ini berasal dari 2 terdakwa korporasi, yakni Musim Mas Group dan juga Permata Hijau Group. Kejagung menyita uang berjumlah 1,3 triliun rupiah terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau minyak sawit mentah. Tumpukan uang sebanyak 1,3 triliun rupiah ini tampak disusun rapi oleh pihak Kejagung pada konferensi pers yang digelar 2 Juli 2025.
Uang hasil sitaan 1,3 triliun rupiah ini berasal dari dua terdakwa korporasi, yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Total terdakwa korporasi dari dua grup itu ada 12 perusahaan. Terdiri dari 7 perusahaan dari grup Musimas dan 5 perusahaan dari grup Permata Hijau. Kemudian setelah mendapatkan penetapan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut Umum melakukan penyitaan terhadap seluruh uang yang dititipkan sebesar tersebut, yaitu 1.334.735.527 rupiah 5 sen untuk kepentingan pemeriksaan pada tingkat kasasi dengan mendasarkan ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A. Sebelumnya, Kejagung juga telah menyita uang 11 triliun rupiah dari terdakwa korporasi lain, yakni Wilmar Group. Penyitaan uang 11,8 triliun dan 1,3 triliun itu kemudian dimasukkan ke dalam memori kasasi yang sedang diajukan Kejaksaan Agung. Dari Jakarta, Amrina Rida, Seto Pratomo, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas menginterupsi rapat kerja Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat bersama Menteri Kebudayaan Fadlizon. Kritik yang telah disampaikan tuntaskan kasus pelanggaran berat HAM. Tuntaskan! Hentikan pemutihan sejarah. Hentikan! Dengarkan suara korban. Dengarkan suara korban. Ya, masa aksi memprotes proyek penulisan ulang sejarah yang digarap Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Sebelumnya, masa aksi mengikuti rapat kerja yang berlangsung terbuka sejak pukul 10 pagi dari balkon atas. Setelah masing-masing fraksi memberikan tanggapan atas pemaparan Fadlizon, ini masa pun membentangkan spanduk bertuliskan tuntaskan kasus pelanggaran HAM berat dan meneriakkan hentikan pemutihan sejarah. Interupsi tersebut berlangsung singkat karena Wakil Ketua Komisi 10 lalu Hardian Irvani meminta masa aksi kembali duduk dan memanggil petugas keamanan. 4,9. Jadi tentu ini memang sesuatu yang sangat penting. Sementara itu, suasana rapat kerja antara Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Menteri Kebudayaan Fadlizon ini berubah haru dan penuh emosional saat membahas kasus pemerkosaan Mei 1998. Semakin Pak Fadlizon ini bicara, kenapa semakin sakit ya? Soal pemerkosaan, mungkin sebaiknya nggak perlu di forum ini, Pak. Karena saya pas kejadian itu juga ada di Jakarta. Ya, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, fraksi PDI Perjuangan, Maesti Wijayati, ini berkaca-kaca kala mendengar penjelasan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon terkait kasus pemerkosaan Mei 1998. Fadlizon mengklaim tak pernah menyangkal adanya pemerkosaan, tetapi menurutnya pemerkosaan massal sulit dibuktikan. Menurut Fadlizon, tragedi itu sulit diakui secara hukum tanpa adanya putusan atau hukum pengadilan. Sementara itu, Esti menilai Fadlizon tidak memiliki kepekaan terhadap permasalahan tersebut. Bahkan pernyataan Fadlizon hanya akan semakin membuat luka terhadap para korban. Ini pemerintah Jepang, duta besarnya itu sampai begini. Kerusuhan Mei itu kan suatu kerusuhan yang telah menimbulkan banyak korban. Korban jiwa, korban harta, termasuk perkosaan, ya. Nah, dan juga kita mengutuk, saya termasuk di dalam penjelasan karena itu sebenarnya saya bukan urusan soal penulisan sejarah, itu adalah pendapat saya pribadi soal itu, soal massal itu, diksi massal. Iya, gimana, Bu? Semakin Pak Fadlizon ini bicara, kenapa semakin sakit ya? Soal pemerkosaan, mungkin sebaiknya nggak perlu di forum ini, Pak. Karena saya pas kejadian itu juga ada di Jakarta, sehingga saya tidak bisa pulang beberapa hari. Tetapi ini semakin menunjukkan Pak Fadlizon tidak punya kepekaan terhadap persoalan yang dihadapi
korban perkosaan. Sehingga menurut saya penjelasan Bapak yang sangat berteori seperti ini, dengan mengatakan Bapak juga aktivis pada saat itu juga justru akan semakin membuat luka dalam. Singkat saja Pak, jadi intinya memang peristiwa itu terjadi. Persoalan kemudian ada beberapa catatan yang Bapak berikan tadi, mari. Terjadi Bu, saya mengakui. Iya, itu saya yang mengakui. kemudian Bapak seolah-olah mengatakan Bukan, bahwa saya mengakui, saya dalam penjelasan saya mengakui